Ya, salam saudara-saudaraku yang kasih. Ayo hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, jangan memandang muka. Saudaraku yang kasih, ini adalah peringatan yang keras bagi orang percaya, ya, agar apa yang dikatakan ini boleh dilakukan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pada pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saudaraku, dikatakan begini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Surah ayat 1 dengan jelas mengatakan, ya, kita sebagai orang percaya, Tuhan katakan melalui Yakobus, mengamalkan iman tidak boleh dengan memandang muka. Ya. Jadi harus mempunyai motivasi yang benar. Lalu kemudian ayat yang kedua, Saudara, sebab jika ada seorang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, Saudara perhatikan ya. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu katakan, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudara-saudaraku yang kasih, ini sebetulnya sudah menyakitkan, ya, menyakiti hati orang lain. Jadi Tuhan katakan jangan memandang muka. Kalau kita mau mengamalkan, mewujud nyatakan iman kita kepada Kristus. Ya. Mau yang kaya, mau yang miskin, kita harus punya pandangan sama. Ya. Memang realita banyak orang yang seperti itu. Kalau ada orang kaya, ya selalu itu ditempatkan di tempat yang sangat baik, ya, dihargai, dihormati, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Tapi kalau orang yang miskin dibiarkan saja, ya. Saudara, itu adalah ajaran akalia manusia. Tapi ajaran Kristus tidak seperti itu. Ya, sekali lagi jangan memandang muka. Kalau kita lakukan seperti itu, apa dikatakan pada ayat yang keempat ini, ya. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Siapa yang mengangkat engkau sebagai hakim? Ya. Hanya Allah lah yang menjadi hakim yang sempurna. Maka itu Allah, ya, berkata melalui Yakobus, ya, jangan memandang muka, jangan merendahkan orang lalu meninggikan yang lain, tidak. Ya. Kenapa? Karena hukum di dalam Alkitab, saudara-saudaraku yang kasih, ya, seperti yang tertulis, ya, di dalam Injil Matius pada pasal yang kelima ayat yang ke-44, ya, dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Bukankah ini masuk di dalam hukum yang kedua, yaitu hukum yang sempurna? Kasihlah sesamamu manusia. Siapa sesamamu manusia? Ya, pokoknya semua yang namanya manusia, ya, itu adalah saudara. Bukan hanya yang baik saja kepada kita, yang tidak baik kepada kita pun kita harus mengasihi. Jangan dibeda-bedakan, ya. Yang mengasihi kita doakan, ya. Lalu kemudian yang memusuhi kita, kita kutuk.
Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Bahkan di dalam ayat ini mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Lalu kemudian dalam Lukas pada pasal yang ke-6 ayat 27 Saudara, dikatakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan Yesus ya, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, jadi suka ataupun juga tidak suka, saudara-saudaraku yang kasih, orang itu menyenangkan kita ataupun tidak menyenangkan kita, orang itu kaya ataupun miskin, saudara-saudaraku yang kasih, jadi kita harus ya menganggapnya positif sama semua. Ya, musuh kita doakan, yang baik juga kita doakan ya saudara, supaya kita jadi berkat ya, yang baik kepada kita semakin baik ya, yang tidak baik berubah menjadi baik. Saudara-saudaraku, itu namanya kita menjadi pelaku firman ya. Lalu kemudian dalam Lukas pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 Saudara, dikatakan begini, tetapi kamu, Saudara perhatikan di sini ya, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan ya, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi ya, sebab ia ya baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kasih, untuk itu mari ya kita belajar bersama ya. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Yakobus ya, jangan memandang muka. Haleluya.